Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam ucapan beliau ketika mensifatkan bagaimana sosok Nabi Muhammad, maka dia katakan man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau melihat Rasulullah sepintas, maka dia bakal merasa wibawa dan karisma Nabi Muhammad. Sampai orang yang paling kuat, yang paling hebat, begitu berjumpa Nabi Muhammad gemetaran hadirin, tidak sanggup. Tapi kalau dia sudah kenal, duduk di depan Nabi, mendengarkan ucapan Nabi, pasti dijamin jatuh cinta ayolah ahbab. Maka oleh karena itu, kalau seandainya ada orang-orang yang tidak mau mencintai Rasulullah, tanda ini orang tidak menggunakan akal sehatnya. Tapi kalau digunakan akal sehat, lihat ayolah ahbab, kalau kita perhatikan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Padahal dahulunya tidak beriman, dulunya memusuhi Nabi, sebab mereka mengenal Rasulullah cuma dari Abu Jahal yang menceritakan keburukan-keburukan yang itu semuanya fitnah untuk Nabi Muhammad. Mereka menyatakan ini Muhammad orangnya jahat, Muhammad orangnya penipu, Muhammad orang ini, sehingga tertanam dalam hati orang-orang tersebut, orang-orang Makkah, benci pada Nabi Muhammad. Maka lihat apa yang diucapkan Rasulullah ketika perang Badar hadirin. Orang-orang kafir Mekah berbaris siap menghancurkan Islam dan menghancurkan Rasulullah. Maka saat itu sahabat di samping Nabi Muhammad pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ud'u alaihim, ya Rasulullah il'anhum, Nabi tolong doakan biar mereka binasa, ya Rasulullah laknat mereka. Maka saat itu Nabi pun mengangkat tangannya hadirin. Apa doa Rasulullah? Nabi katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah buat mereka. Karena apa? Karena mereka enggak tahu. Arti kalau mereka kenal Rasulullah, tahu sifatnya Nabi, memandang bagaimana sosok Rasulullah, dijamin pasti jatuh cinta ayolah ahbab. Sebagaimana pernah dikisahkan, ada salah satu pimpinan kaum dari kelompok orang-orang kafir di sekitar Mekah, yang mana dia ini membenci Islam, membenci Rasulullah. Namanya Tsumamah bin Usal. Ini Tsumamah hadirin, ketika tertawan oleh para sahabat-sahabat Nabi bersama kelompoknya, maka dibawa ke kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu disampaikan di kota Madinah, satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah innahu Tsumamah bin Usal. Nabi ini dia Tsumamah, pimpinan kaum dari sekitar Taif yang benci kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi katakan innahu Tsumamah, itu benar Tsumamah? Galan am, kata Rasulullah, kalau Tsumamah ikatnya di tiang masjid. Yang lain boleh di tempat yang lain, tapi Tsumamah kata Rasulullah pimpinannya ikatnya di tiang masjid hadirin. Nabi memerintahkan hal ini dengan tujuan tertentu. Kenapa? Biar Tsumamah ini tahu bagaimana Islam. Biar Tsumamah biar tahu jelas bagaimana sosok Nabi Muhammad, bukan seperti yang dibisikkan oleh orang-orang Mekah. Subhanallah hadirin, itu Tsumamah diikat di tiang masjid. Saat itu ketika datang waktu salat, azan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Tsumamah pun mendengarkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus hingga akhir azan. Tsumamah mendengar hal yang enggak pernah didengar sebelumnya ayolah ahbab. Kemudian dilihat para sahabat mulai berdatangan melaksanakan salat sunnah qabliyah. Mereka beriktikaf di masjid membaca zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang Nabi Muhammad keluar dari Hujrat Syarifah, maka semua sahabat pun terbangun hadirin. Bangun menyambut Rasulullah dan qamah pun dikumandangkan. Tsumamah menyaksikan itu. Bagaimana masuknya Nabi, bagaimana penghormatan para sahabat kepada Rasulullah, dan Tsumamah pun mendengarkan dan melihat gerakan salatnya Nabi Muhammad yang begitu indah. Saat itu Tsumamah pun mendengarkan bacaan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Dia pun mulai berpikir, ini gak pernah saya dapatkan dari orang-orang Mekah. Yang saya dapatkan dari orang-orang Mekah
cuman tuduhan, fitnah, keburukan tentang Nabi. Tapi Sumamah waktu menyaksikan tidak ada buruknya, semuanya indah kalau keluar datangnya dari Nabi Muhammad. Sampai akhirnya selepas salam Rasulullah, kemudian Nabi pun menyampaikan nasihat, Sumamah ikut dengerin nasihat. Ya Allah, maka Sumamah pun mendengarkan. Diperhatikan para sahabat, ada yang meneteskan air mata, menangis. Ada sahabat yang hanya bisa memejamkan matanya, menundukkan kepalanya. Dan diperhatikan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi menghormati Rasulullah, duduk di hadapan Nabi, yuta'ti ru'usahum ka'anna fawqa ru'usihim tayr. Para sahabat pun menundukkan kepalanya di hadapan Rasulullah. Tidak satu pun di antara mereka berani memandang wajah Nabi Muhammad. Sumamah menyaksikan hal tersebut. Hadirin, salat zuhur, asar, maghrib, isya. Maka setelah salat isya, Nabi memanggil salah satu sahabat. Kata Rasulullah, coba tanyakan pada Sumamah, pengen masuk Islam apa kagak? Hadirin, lihat, Nabi enggak datang pada Sumamah, ayo Sumamah masuk Islam, tidak. Tapi Nabi cuma tunjukkan, ini loh Islam, ini loh yang diajarkan, inilah syariat yang aku bawa, semuanya indah. Akhirnya Sumamah pun mengatakan kepada sahabat ini, mengatakan, kalau disampaikan pada Muhammad, bilang sama dia, kalau dia ingin melepaskan saya, maka dia telah melepaskan orang yang bakal tahu terima kasih. Tapi kalau dia pengen bunuh saya, itu haknya dia, sebab saya memang pantas untuk mendapat hukuman mati. Sebab berapa banyak sahabat dibunuh oleh Sumamah. Ternyata waktu disampaikan kepada Rasulullah, kata Nabi, kalau gitu biarin, jangan dilepaskan, tetap ikat di tiang masjid. Ketika menjelang subuh, hadirin, Sumamah dikejutkan lagi, para sahabat sudah berdatangan ke masjid, beriktikaf, bertahajud, memohon munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Sumamah menyaksikan hal ini gak pernah kebayang sebelumnya. Maka mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, beriktikaf, membaca ayat suci Al-Qur'an. Sampai datang waktu salat subuh, Sumamah pun menyaksikan bagaimana cahaya muncul dari wajahnya Rasulullah. Sampai akhirnya Sumamah bin Utsal pun makin jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Cuma ada satu hal yang menghalangi dia pengen masuk Islam. Kenapa? Khawatir kalau dia masuk Islam dalam keadaan tertawan, akhirnya orang-orang bakal menganggap nih Sumamah masuk Islamnya terpaksa. Dia nggak pengen itu hal itu. Diperhatikan semua yang dilakukan Rasulullah, ucapan Nabi semua didengar. Sampai ketika Isya di hari kedua, Nabi panggil lagi sahabat, coba tanyakan Sumamah, mau masuk Islam sekarang atau tidak? Datang sahabat, ya Sumamah, engkau ingin masuk Islam sekarang? Kata Sumamah, sampaikan pada Muhammad, kalau dia pengen melepaskan saya, dia melepaskan orang yang bakal tahu terima kasih. Kalau dia pengen membunuh saya, haknya dia. Disampaikan pada Rasulullah. Mungkin kalau kita jadi sahabat, mungkin degregetan hadirin ya. Ini orang nantang banget. Akhirnya kata Rasulullah, kata Nabi, biarkan. Sampai hari ketiga hadirin. Hari ketiga disaksikan hal yang sama, makin jatuh cinta lagi Sumamah. Sampai ketika menjelang Isya, Nabi katakan, tanyakan pada Sumamah, mau masuk Islam atau enggak? Jawaban Sumamah sama, kalau dia lepaskan saya, dia bakal melepaskan orang yang bakal tahu terima kasih. Kalau dia ingin membunuh saya, itu haknya Rasulullah. Maka waktu dilaporkan kepada Nabi, apa kata Rasulullah? Kalau gitu lepaskan Sumamah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, Sumamah kita lepaskan, pimpinan dari orang-orang kafir yang memerangi kita ya Rasulullah. Kata Nabi, lepaskan. Maka dilepaskan Sumamah. Sumamah waktu dilepaskan hadirin gak pulang ke kampungnya, dia pergi ke belakang Masjid Nabawi. Ngapain? Dia mandi, dia bersihkan tubuhnya, kemudian baru datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, umdud yadah, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, saya ingin memeluk Islam saat ini juga di tanganmu ya Rasulullah. Masuk Islam di tangan Rasulullah. Sampai saat itu Nabi pun bertanya pada Sumamah, ya Sumamah, kenapa kau tidak masuk Islam dari sejak awal? Padahal aku tahu kau ingin masuk Islam dari sejak awal. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam dari sejak awal dalam keadaan tangan terikat, saya khawatir nanti orang-orang di gobilah saya, kaum saya bakal beranggapan Sumamah masuk Islamnya karena terpaksa. Saya nggak pengen itu ya Rasulullah.
masuk Islam. Kenapa kok bisa langsung masuk Islam? Karena dilihat Rasulullah, dia lihat sifatnya Nabi, dia lihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.